Malam itu, tanggal 27 Agustus 2016, di sebuah sudut gelap Jalan Raya Talun, Cirebon, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Vina Dewi, remaja berusia 16 tahun, ditemukan tewas bersama kekasihnya, Muhammad Rizky alias Eki. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Vina dan Eki, remaja dengan masa depan cerah, menjadi korban kebrutalan geng motor. Serangan brutal menghancurkan harapan mereka dalam sekejap. Kedua remaja itu diserang, dipukuli, dan Vina mengalami penderitaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Delapan tahun telah berlalu, namun keadilan untuk Vina dan Eki masih menggantung. Sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. 8 pelaku telah ditangkap, namun 3 lainnya masih bebas berkeliaran, menambah lapisan misteri dalam kasus ini. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Indra Jafar, menggelar konferensi pers 6 hari setelah kejadian. Awalnya, kasus ini dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Dan ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Namun, laporan dari rekan korban mengungkap kebenaran mengerikan di balik kematian mereka. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Ayah Vina, Wasnadi, menerima kabar bahwa putrinya telah meninggal di rumah sakit. Laporan awal menyebutkan kecelakaan tunggal, namun luka-luka parah pada tubuh Vina mengindikasikan kekerasan yang jauh lebih kejam. Saat proses pemakaman Vina dan Eki berlangsung, suasana yang penuh duka mendadak berubah mencekam. Polisi mulai mencurigai adanya kejanggalan di tempat kejadian perkara. Kematian keduanya tampak tidak wajar, memicu asumsi kelam di benak para petugas. Kabid Humas Polda Jawa Barat saat itu, Kombes Pol Yusri Yunus, menyatakan bahwa anggota kepolisian mencurigai adanya tindak kekerasan yang mengerikan. Laporan dari teman-teman korban semakin memperkuat dugaan bahwa Vina dan Eki telah dibunuh dengan keji. Awalnya, orang tua mengira mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, polisi menemukan kejanggalan yang mencurigakan di lapangan, jelas Yusri. Pengembangan penyelidikan pun mengungkap kebenaran yang mengerikan Vina dan Eki tidak meninggal karena kecelakaan. Vina dan Eki bersama beberapa teman mereka sedang berkeliling dengan sepeda motor ketika geng motor Moonraker tiba-tiba muncul, melempar batu dan mengejar mereka. Upaya melarikan diri berakhir tragis saat mereka dipepet dan dipukul dengan bambu hingga jatuh di flyover Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun, mimpi buruk mereka belum berakhir. Tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di sana, di bawah bayang-bayang malam, Vina dan Eki dianiaya dengan kejam hingga tewas. Para pelaku mencoba mengelabui petugas dengan membuang tubuh kedua korban di flyover, seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Setelah penangkapan oleh pihak kepolisian, 7 pelaku pembunuhan Vina dan Eki menjalani serangkaian sidang di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017. Pengadilan dipenuhi oleh ketegangan dan rasa ingin tahu masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini dengan cermat. Di bawah bimbingan Majelis Hakim Soeharno, proses persidangan berlangsung dengan hati-hati. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi,
majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 304 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 8 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Dalam putusan yang mengejutkan banyak pihak, ketujuh pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara itu, satu pelaku lain yang masih berusia di bawah umur menjalani sidang secara terpisah. Mengingat usia dan perannya dalam kasus tersebut, majelis hakim memutuskan untuk memberikan vonis hukuman 8 tahun penjara kepada pelaku tersebut. 6 hari setelah kematian tragis Vina, keluarganya mendapat kontak dari seorang teman Vina yang meminta mereka datang ke rumahnya. Pertemuan itu berujung pada pengalaman yang mengejutkan sahabat Vina tiba-tiba kerasukan oleh jin Vina dan menceritakan kronologi kejadian yang menyiksa yang dialami oleh Vina. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Menurut kesaksian ayah Vina, jin Vina mengungkapkan bahwa selain disiksa secara sadis, pelaku juga meminta rekan-rekannya untuk melakukan perbuatan keji yang sama. Selain mengungkap kronologi kejadian, Vina juga meminta agar para pelaku dihukum berat sebelum akhirnya pergi. Rekaman suara tangisan Vina ini sempat viral dan menggegerkan publik pada masanya. Polda Jawa Barat berhasil menangkap salah satu pelaku buron dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Peggy Setiawan alias Perong, yang diketahui bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Namun, ada rumor dari warga desa Kepongpongan yang tidak mengenal Peggy menimbulkan pertanyaan apakah Peggy yang ditangkap benar-benar asli. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan bahwa Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum dapat membeberkan terkait jeratan pasal yang akan dikenakan. Kepala Desa Kepongpongan, Wawan Setiawan, juga mempertanyakan mengapa polisi tidak menyertakan foto Peggy saat dirinya menjadi buron. Sampai saat ini, fakta seputar keaslian sosok Peggy Setiawan yang ditangkap masih menjadi misteri dan publik menunggu konferensi pers resmi dari pihak kepolisian. Kronologi kejadian ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Vina. Sebelum 7 hari, film ini menggambarkan peristiwa tragis yang menimpa Vina dan bagaimana pengungkapan kejadian tersebut mengguncang dan mengharukan hati banyak orang. Kasus ini menorehkan luka mendalam di hati masyarakat, dan putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Namun, rasa kehilangan dan trauma yang dialami oleh keluarga Vina dan Eki akan terus membayangi mereka. Sementara para pelaku menghabiskan sisa hidup mereka di balik jeruji besi, menghadapi konsekuensi dari perbuatan keji mereka.